Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 11. Penulis Yesaya 40 diutamakan kepada umat yang sedang dalam pembuangan. Israel dipilih Tuhan untuk menjadi model bagi bangsa-bangsa lain. Dia menjadi percontohan. Nah, untuk menjadi model percontohan, itu mereka diproses dalam sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. 430 tahun di Mesir, hidup dalam budaya sebagai bangsa budak. Hak hidupnya nyaris dicabut. Keluar dari Mesir 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun. Untuk sampai ke tanah Kanaan, dia mesti putar 40 tahun. Padahal petanya itu cuma 1 jam 20 menit naik pesawat. Jalan kaki 3 sampai 4 bulan. Naik bis itu 12 jam. Tapi kok mutarnya lama? Kemungkinan Musa punya GPS-nya itu rusak. Jadi mereka muter-muter panjang. Musa itu kayaknya marga ginting dia itu. Kenapa 40 tahun? Karena Tuhan tidak main-main dengan dosa. Tuhan begitu serius memurnikan umat. Di padang gurun itu ada apa? Ada panas terik matahari, ada debu, ada ular, ada kalajengking, ada kecoa. Tidak ada yang menyenangkan. Dan mungkinkah dalam perjalanan iman Kristen ada begitu banyak padang gurun yang kita hadapi? Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan para serayan dengan jemaat, pendeta dengan para pelayan. Semuanya bisa menjadi sebuah proses pemurnian. Tapi sering kita lihat sebagai sesuatu yang melelahkan. Saya mau beritahu tidak ada yang murni tanpa proses pembentukan. Dan Tuhan bentuk umat dengan cara yang paling luar biasa. Tapi dalam pembentukan itu Allah tetap menyediakan kebutuhan. Tiang api di waktu malam, tiang awan, waktu siang, air keluar dari batu karang, mana turun dari sorga. Seorang hamba Tuhan menghitung 1 hari Tuhan sediakan makan gratis 3 triliun rupiah per hari selama 40 tahun. Kurang apa coba? Tapi umat itu tetap kepala batu. Makanya mati semua kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua itu marga Tarigan. Kaleb itu saya rasa liur tuh, orang Ambon tuh. Jadi perjalanan yang begitu melelahkan. Udah begitu sampai di tanah Kanaan, bikin lagi dosa, menyembah berhala. Orang Batak bilang si Penggaron. Orang Karo bilang apa tuh Pak Justin? Begu. Merasa paling hebat. Menyembah berhala. Dibuang ke Babel 70 tahun. Udah gak cukup-cukup.
tahun 1942 Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Pertanyaannya, Tuhan di mana? Bilang Tuhan lagi main yoker karo. Tuhan lihat, Tuhan tahu, dia tahu. Tapi kenapa dia biarkan? Karena kamu keras kepala. Karena kamu udah dengar firmanku berkali-kali. Tapi kamu gak mau taat. Setiap pelanggaran terhadap firman Allah selalu ada akibatnya. Dan akibatnya itu mengerikan. Bahkan dalam pembacaan kita, perhatikan dia bilang begini, umat itu digambarkan seperti rumput yang kering. Coba bilang sama orang sebelah, jangan sombong, kamu itu dukut si kerah. Kasih tahu orang sebelah. Kasih tahu. Ya, betul ya ayatnya? Umat Israel digambarkan oleh Alkitab sebagai dukut si kerah, rumput kering. Terus apa hebatmu? Jangan sombong kali kamu. Rumput kering. Tapi sombongnya kita bukan main. Lewat pendeta pun nggak bilang selamat pagi. Lewat pertua diaken pun nggak salam. Hebat kali. Kekristenan kita buruk. Dia bilang umat itu seperti bunga layu. Bunga melus. Ya tekanannya salah tapi kan katanya benar. Coba bilang sama sebelah, kam bunga melus. Saya hanya mau reminder kita bahwa kita di hadapan Tuhan nothing. Jadi jangan sombong. Jangan merasa hebat. Manusia saja digambarkan seperti bunga layu. Manusia digambarkan sebagai rumput kering. Terus apa hebatnya? Kamu punya toga ini. Apa hebatnya mobilmu? Apa hebat pangkatmu? Manusia yang diciptakan Tuhan, dihembuskan nafas kehidupan, digambarkan seperti rumput kering. Bunga yang layu. Terus apa yang dibanggakan? Disitulah gambaran buat umat Israel, buat orang GBKP Runggun Kebayoran Lama. Anda bergantung sepenuhnya kepada Allah yang hidup itu. Aminnya kok cuma sedikit orang. Berarti yang tidak bilang amin itu memang rumput kering benar tuh. Bergantung sepenuhnya. Kita nothing di hadapan Tuhan. Tetapi yang hebatnya, Anda yang nothing itu menjadi something buat Tuhan. Anda yang tadinya bukan apa-apa menjadi apa-apa buat Tuhan. Karena Tuhan butuh kita menjadi model menjelaskan bagi dunia siapa Allah yang hidup itu. Sebentar ini Pak Pendeta akan lantik panitia pemilihan pertua diaken yang baru untuk 5 tahun. Setiap 5 tahun ganti pertua diaken. Tambah lagi sampai nanti emeritus. Emeritus itu, ini kebetulan yang pimpin liturgi itu emeritus ya. Emeritus itu bahasa Arab, emeritus buat pria, perempuannya emerita. Artinya yang mulia, yang terhormat, yang diagungkan. Tapi kalau emeritus emeritanya hidupnya tidak menjadi contoh, namanya emergensi. Jadi pertua diaken tolong jangan kejar emeritusnya. Jangan kejar emeritanya.
Karena ada 10 gram emas. Kejarlah kekudusan. Hidup dalam kemuliaan. Jadi model yang baru bagi generasi yang baru. Karena banyak anak-anak muda tidak ada lagi gereja. Kecuali tadi yang nyanyi. Jangan cari jabatannya, jangan cari toganya. Karena semuanya seperti rumput kering dan bunga yang layu. Bunga-bunga ini nggak layu soalnya ini plastik semua. Kita ini banyak palsunya, bunga palsu, gigi palsu, rambut palsu, semuanya palsu. Tapi Tuhan tidak palsu. Maka Tuhan perlu bentuk kita. Maka ibu-ibu ketika Anda menghadapi problem padang gurun, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang bentuk engkau jadi seorang wanita yang mulia. Supaya jadi contoh buat anak-anak muda yang baru. Yang sedang menghadapi tantangan AI. Artificial Intelligence. Salah satu cirinya ialah pria Jepang menikah dengan boneka cantik. Bonekanya seluruh aksesorisnya sama dengan perempuan. Dan waktu saya tanya seorang hamba Tuhan di Jepang, kawan saya, coba cari tahu kenapa pria Jepang kawin dengan boneka. Ada 3 alasan. Yang pertama, bonekanya nggak cerewet. Yang kedua, bodinya nggak pernah berubah. Dibandingkan dengan perempuan modern. Dulu gitar Spanyol, sekarang seperti mimbar GBKP Kebayoran Lama. Dan bonekanya tidak pernah gesek kartu kredit. Maka wanita-wanita di GBKP Kebayoran Lama, hati-hati, sainganmu boneka. Dan kalau ini gereja diam, maka kita akan kehilangan generasi yang baru. Karena boneka tidak punya iman. Boneka tidak punya free will. Boneka tidak punya kasih. Tapi kita yang seperti rumput itu dihembuskan nafas kehidupan supaya engkau disebut gambar dan rupa Allah di bumi. Dan ini tanggung jawab kita para pelayan. Sebentar akan dilantik KPU, Komisi Pemilihan Umum di Runggun Kebayoran Lama. Akan terjadi apa? Oh, pasti terjadi diskusi di ruang-ruang Lapo, diskusi di tempat-tempat BPK, siapa yang kita pilih, marga siapa yang paling kuat, uang siapa yang paling banyak, sumbangannya paling depan. Daftar warta jemaatnya penuh dengan nama dan rincian-rincian. Kalau itu alasannya, Tuhan yang berbalik jadi rumput kering. Nah, gereja mesti berubah. Tingkat spiritualitasnya mesti bergeser. Cukuplah padang gurun itu. Cukuplah penderitaan di Mesir. Cukuplah Babilonia. Kasih karunia Allah turun atas kita. Siapkan jalan untuk Tuhan. Karena dia datang bukan lagi jadi bayi di Bethlehem. Itu sudah 2000 tahun lalu. Gereja mesti ubah cara pandang. Kita tidak sedang menantikan kelahiran Yesus. Advent bukan lagi menantikan kelahiran Yesus. Kita menantikan Raja yang datang dengan tujuan utama memisahkan domba dan kambing. Kiri kambing, kanan domba. Saya tidak bilang saudara yang kiri ini kambing, bukan. Itu Alkitab bilang sebelah kiri kambing, sebelah kanan domba. Yang tidak berubah-berubah namanya dombing. Apa artinya? Kepatuhan terhadap kebenaran firman Allah. Maka ayat ini berkata, persiapkan jalan untuk Tuhan. Jalan di Mesir sudah selesai. Padang gurun sudah selesai. Babilonia sudah selesai. Holocaust sudah selesai. Jalan itu diucapkan oleh seorang Yohanes. Alkitab menyebutnya Yohanes adalah roh Elia
yang datang untuk mengembalikan hati bapa kepada anak, hati anak kepada bapa, supaya smite the earth with a curse, supaya kutuk tidak masuk. Dan kutuk sudah masuk bukan di dalam gereja, kutuk sudah masuk di tengah-tengah keluarga-keluarga kita. Persekongkolan, kenajisan, kerusuhan, penyangkalan, semuanya telah masuk. Dan ini waktunya bagi gereja modern kita ambil langkah yang lebih efektif, konkret. Persiapkan jalan itu apa? Jalan tugasnya untuk menghubungkan kita dengan pihak lain. Jalan membuat kita menuju ke tempat tujuan tertentu. Jalan dibangun untuk mengecilkan, memudahkan terjadi pertukaran bisnis yang lebih baik. Nah, jalan menurut Yesaya adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Itu jalannya. Jalan itu bicara tentang mesbah pribadi. Ketika orang Israel pulang dari Babilonia, dalam kitab Esra dicatat, mereka tidak langsung bangun dasar bait Allah. Itu kebanggaan yang hebat melebihi apapun, tapi bukan itu prioritas utama. Mereka tidak membangun bait Allah, mereka tidak membangun tembok, tapi Esra 3 mengatakan mereka mencari di mana tempat mezbah itu. Berarti yang mereka utamakan bukan gedung gerejanya, bukan fondasi gedungnya, bukan temboknya, bukan aksesorisnya, bukan jabatan-jabatan imam, tetapi mezbah. Karena di situ ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di situ private roomnya, di situ ada persembahannya. Maka ketika kita menghadapi padang gurun dalam rumah tangga kita, apa yang harus kita lakukan? Bangun mezbah. Hubungan dengan Tuhan. Dan ayat ini berkata, semuanya akan lenyap kecuali firman Allah. Wow, ini keren. Kecuali firman Allah. Siapa yang satu hari baca Alkitab 5 pasal? Angkat tangan. Siapa yang satu hari 4 pasal? Yang satu hari 3 pasal? Yang 2 pasal? Tambah banyak. Yang 1 pasal? Yang 1 perikop. Kalau saudara nggak bisa 4 pasal, 3 pasal, 2 pasal, 1 pasal, 1 perikop aja kok nggak bisa. Kalau nggak bisa 1 perikop, judulnya aja. Coba bilang sama orang sebelah, masa judul aja kamu nggak bisa? Tanya-tanya. Judulnya apa? Yesus jalan di atas air. Amin. Udah, itu aja. Cukup. Artinya apa? Gak pernah baca Alkitab. Bagaimana hidup bisa berarti, bisa berdampak, bisa kuat menghadapi padang gurun yang ganas kalau tidak ada modalnya. Modal pertua diaken itu cuma 1, Alkitab. Gak ada yang lain. Baca. Bapak saya dulu pendeta, tuh anaknya ini pendeta. Jadi modalnya cuma baca Alkitab. Nah kalau kita nggak pernah baca Alkitab, waktu kita berdoa malaikat bilang, uga bagi, ugai, problem demi problem. Aku udah kasih firmanku, udah tertulis di Alkitab, udah ada di handphone, di laptop, semuanya tersedia, bahkan tampil pun di sini. Sehingga ada satu mahasiswa teologi di sebuah kampus baru masuk. Saya tanya, saya bilang dia, coba kamu buka Yoel pasal 1. Dia lihat saya heran-heran. Saya bilang, kenapa kamu heran saya? Baca Yoel 1. Dia, Pak Pendeta, memang ada Yoel di Alkitab. Dia dong. Itu dia marga apa ya? Kalau nggak salah marga bangun itu ya. Persiapkan jalan bagi Tuhan artinya
hubunganmu dengan Tuhan harus diperbaiki. Cara memperbaikinya apa? Baca Alkitab. Natal itu membangun kesadaran baru bahwa dia pilih kandang. Sebab kalau dia pilih istana, Anda nggak pantas masuk istana. Karena istana perlu protokol, istana perlu pas pampres, istana perlu izin proposal untuk 3 bulan. Maka dia lahir di tempat hina supaya kita punya akses 24 jam 1 hari. Itu artinya Natal. Jadi nggak usahlah bikin drama-drama gendong-gendong itu boneka. Itu udah permainan-permainan yang udah nggak ada gunanya. Buang-buang duit aja itu. Uang itu buat kita ngopi aja lah. Ngapain beli boneka itu? Itu nggak ada gunanya itu. Yang gunanya ialah aku mesti menjadi seperti Kristus. Yang tulus ikhlas. Yang menghormati kedua orang tuaku. Yang tidak melawan orang tua waktu orang tua minta tolong. Anak-anak permata. Yang hidup karena kebenaran firman. Yang menghormati papaku yang kena panas matahari. Pergi bekerja untuk kebutuhan sehari-hariku. Yang menghormati ibuku yang bangun lebih pagi dan tidur paling malam. Karena mempersiapkan kebutuhan kuliahku. Bukankah itulah anak-anak seperti Kristus yang menghormati orang tuanya? Aku menjadi seorang suami yang memenuhi kebutuhan keluargaku, yang menghormati istriku karena aku marga Tarigan, istriku Boru Ginting, tetapi anakku marga Tarigan. Anak itu lahir dari perempuan Ginting tapi marga Tarigan. Maka hai pria-pria Tarigan, hormatilah istrimu. Dan pria-pria lain juga. Mohon maaf kalau saya sebut marga-marga yang terkenal aja, yang tidak terkenal nggak usah. Hai ibu-ibu, hormatilah suamimu. Karena bagaimanapun juga, engkau yang pilih dia. Maka ketika suamimu pulang dengan kelelahan, capek karena padang gurun yang begitu hebat dia hadapi, jangan marah dia. Buka kedua tanganmu dan berkata kepada suamimu, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan berbeban berat. Mama akan bikin kopi susu dan pisang goreng buat kamu. Itu damai di keluarga. Itu yang disebut mempersiapkan jalan. Bapak-bapak ketika istri memulai cerewet-cerewet, tandanya uang belanjanya sudah mulai kosong. Maka jangan marah dia, tapi periksa dompetnya dan segera isi kembali. Dan kalau isian itu belum memenuhi syarat, dia akan marah, ambil ulekan sambal dan pukul kepalamu. Pria-pria tepuk dada dan berkata, berbahagialah pria yang dianiaya karena kebenaran, sebab mereka yang punya kerajaan Allah. Amin. Wow, kalau itu yang terjadi, kita sedang mempercepat kedatangan Kristus. Saya berdoa supaya GBKP Runggun Kebayoran Lama ini, walaupun dia bertetangga dengan kuburan, tapi orang-orangnya tetap hidup dalam kemuliaan. Amin. Coba lihat kiri kanan, ada wajah-wajah kuburan enggak? Perhatikan ayat yang terakhir. Dia seperti gembala yang menggendong para domba. Wow. Betapa mulianya. Rumput kering, bunga yang layu tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena kasihnya tidak bisa berubah. Sekalipun dalam pemberontakan macam apapun, Allah tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Cara kita mendidik anak-anak kita salah. Anak-anak muda, para permata, boleh Pak Pendeta lihat kalian lambaikan tangan, yang permata-permata. Dengar Pak Pendeta kasih tahu, mungkin ibumu salah didik kau, bapakmu salah didik, tapi kasih dan cinta mereka tidak berubah. Allah tidak pernah salah didik kita.
Satu kali ada satu ibu yang menelepon Nora di rumah. Ibu, tolong kasih tahu bapak, suamiku begini. Lalu Nora bilang, suruh kalian datang ke rumah aja. Suaminya nggak mau ikut. Lalu saya kasih nasihat buat ibu itu. Ibu, lain kali jangan berdoa, Tuhan, tolong supaya suamiku bertobat. Nggak usah. Doa itu udah nggak kuat. Yang benar apa? Tuhan, tolong hajar suamiku. Dan dia berdoa. Suaminya dengar. Tuhan, hajar suamiku. Dia bertobat. Itu siapa yang ajarkan doa begitu? Pak Pendeta. Pria itu WA saya, Pak Pendeta, saya baru pernah dengar ada pendeta ajarkan supaya Tuhan hajar. Saya bilang, karena kamu gak pernah baca Alkitab, baca Wahyu pasal 3. Allah menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau Tuhan hajar kau, berarti Tuhan sayang kau. Hajar itu bukan pukul kau babak belur, hajar kau dengan kebenaran. Maka ibu-ibu, kalau suamimu belum bertobat, doanya begitu, Tuhan tolong hajar suamiku. Dihajar di situ artinya kebenaran itu disampaikan tanpa terdeng-aling-aling. Dan itu orang mesti berubah. Pergantian pendeta, pergantian penatua diaken, kita lakukan sebagai sebuah rutinitas. Tapi kelakuan kita enggak berganti. Itu terus. Gonta-ganti pendeta, gonta-ganti. Pendetanya biasanya berapa tahun Pak Pendeta? 5 tahun. Nanti berarti sebentar lagi Pak Pendeta Agus pindah dong. Kapan pindah? 2025 pindah. Berarti saya ganti dong. Pak Pendeta Agustinus pindah, baru selesai Pak sahabat pindah, Pak Pendeta Agustinus pindah. Pak sahabat pindah, pasiennya cuma pindah ke Pak Agustinus. Kok pasiennya enggak sembuh-sembuh? Nanti Pak Agustinus pindah, masuk lagi Martinus, kok enggak sembuh lagi? Jadi ganti-ganti pendeta, kok pasiennya jemaatnya enggak berubah? Apa tanda berubah? Hasilkan buah pertobatan. Ada jiwa baru yang dimenangkan. Ada orang yang hidup dalam kebenaran. Ada orang yang mengalami pertumbuhan iman. Ada terobosan baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan cara Yesaya menubuatkan, persiapkan jalan. Orang yang dimaksudkan adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis hidupnya singkat, tetapi buahnya bukan main hebatnya. Dia tunduk pada otoritas. Dia bilang kepada semua orang dengan sangat tegas. Perhatikan ini kalimatnya, kalau saudara baca di kitab Matius. Bertobatlah ular beludak. Bayangkan, Yohanes bilang orang Yahudi itu ular beludak. Kalau Yohanes pendeta di GBKP Kebayoran Lama, lalu dia bilang orang Kebayoran Lama ular beludak, besok langsung pindah. Keras sekali itu kalimat. Nah, gereja cenderung menerima yang enak-enak, nggak mau yang tegas. Khotbah keras tidak diundang lagi, nggak usah diundang, nggak apa-apa. Memang gue pikirin kalau nggak diundang. Mana Pak Antoni? Nanti Bapak dapat WA dari beberapa jemaat, jangan undang pendeta Nus lagi, karena apa? Khotbahnya keras. Emang gue pikirin. Mesti ada perubahan. Mesti ada pertobatan, mesti ada pemulihan. Karena Yesus lahir di sebuah tempat yang hina,
Allah yang maha mulia, dia turun dari sorga. Anda nggak bisa naik karena ongkosnya terlalu mahal. Maka dia yang turun menjumpai kita. Hebatnya kita apa? Anda rumput kering, Anda itu bunga layu. Kok dia yang mulia bisa turun? Itulah kasih Allah itu. Kasih Allah itu punya tangan. Kasih Allah punya tangan untuk menolong mereka yang minta pertolongan. Siapa namamu? Ini kasih Allah itu dia memberi. Bilang apa kamu? Bujur. Kasih Allah itu punya tangan. Bilang amin. Kasih itu juga punya kaki. Kaki yang melangkah menghampiri mereka. Yang ada di rumah sakit, yang ada di bawah kolong jembatan. Kasih itu bukan di sini para serayan. Kasih itu bukan di mimbar ini, bukan di mimbar kedua, bukan di altar. Kasih itu pergi dengan kakimu, Pak Ari. Kasih itu punya telinga yang mendengar rintihan-rintihan mereka. Kasih itu punya mata yang melihat kebutuhan-kebutuhan mereka. Kasih itu punya hati untuk turut merasakan penderitaan mereka. Itulah Allah yang hebat itu. Maka dia memilih tempat yang hina. Di pihak lain tiba-tiba datang suara itu kepada orang-orang di padang Efrata. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Kemuliaan macam apa? Orang lahirnya di kandang kok hebat apa? Coba bayangkan seorang baru bangun melahirkan di kandang. Apa enggak ribut itu satu keluarga tuh? Nggak mungkin Anda pilih tempat itu. Cuma Allah yang pilih tempat itu. Segitu hebatnya kasih itu. Kok kita nggak rasa apa-apa ya? Gembala-gembala dianggap hina. Orang-orang kotor, orang najis. Makan gak cuci tangan. Itu dianggap haram. Tapi Allah menjumpai mereka. Di mana? Di kesehariannya. Allah tidak menjumpai di bait Allah. Allah tidak menjumpai mereka di tempat-tempat yang eksotik dan hebat. Allah menjumpai mereka di keseharian mereka ketika seorang wanita sedang berjuang untuk membuat kue, menjualnya buat anak-anaknya supaya mereka bisa bersekolah. Allah melawat engkau di tempat itu. Dan dia cuma bilang jangan takut. Ketika seorang pria yang senang di sepeda motornya, hujan dia berhenti karena jangan sampai kehujanan. Disitulah Allah menjumpai engkau. Jadi Allah tidak menjumpai kita di ruang-ruang ibadah seperti ini secara khusus. Dia personal touch. Hari ini telah lahir bagimu. Dia nggak bilang bagi kalian, bagi kamu, bagimu. Berarti kasih Allah itu personal touch, pribadi. Itu sebabnya dia suruh kita persiapkan jalan. Buka hatimu, biarkan hubunganmu dengan Tuhan diperbaharui. Hubunganmu dengan Tuhan diperbaharui, bagaimana caranya? 1 Yohanes 4 bilang, tidak mungkin engkau berkata aku menyembah Tuhan, tapi engkau sakiti orang di sekitarmu, engkau sakiti pasanganmu, engkau sakiti suamimu, engkau sakiti istrimu, engkau sakiti anak-anakmu, engkau sakiti sesama warga gereja. Alkitab bilang kamu pendusta, dan bapa pendusta ialah iblis. Jadi cara kita mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan, cara mengevaluasinya, periksa hubunganmu dengan sesama. Periksa hubunganmu suami istri. Periksa hubungan orang tua anak. Periksa hubungan sesama serayan. Periksa hubungan sesama anggota jemaat. Kalau hubungan kita retak berarti Anda harus perbaiki, karena tanda hubungan dengan Tuhan, tanda jalan yang lurus itu ialah hubungan dengan sesama itu beres di hadapan Tuhan. Kalau ini yang kita praktekkan, wow. Tuhan menghimpun umatnya. Tuhan simpersadaken perpulungan. Haleluya. Tuhan menghimpun kita. Tuhan menghimpun kita mengakhiri 2023. Tuhan menghimpun kita memasuki 2024. Kenapa? Dia menghimpun karena dia mengasihi kita tanpa syarat, tanpa
tanpa pamrih. Dia tuntut apa-apa. Dia cuma minta satu aja. Luruskan jalan. Hati yang penuh dengan padang gurun itu kasih beres. Pakai apa? Firman Tuhan. Saya rasa di Kebayoran Lama ini Serayan juga punya grup kali Pak ya? Ada Pak? Namanya apa? Pertua Diaken. Ada yang jawab? Kalau ada WA, ada yang tidak jawab. Yang tidak jawab itu biasanya datanya habis Pak. Biasanya pendeta yang inisiatif untuk kirim firman. Ada yang baca terus kasih emotikonnya, jempolnya, senyumnya. Ada yang gak baca sama sekali, bahkan hapus, bosan mendengarnya. Saya mau kasih tahu, kalau Anda bosan dengar firman Tuhan juga akan bosan melihat kamu. Dan kamu akan di end. Anda bosan terhadap Allah, Allah akan bosan terhadap engkau. Anda suka firman, firman suka engkau. Anda suka kasih, kasih menyukai engkau. Dan inilah waktunya, persiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapkan hatimu, hubunganmu untuk Tuhan. Dia datang bukan lagi jadi bayi. Dia datang sebagai raja yang memisahkan kambing dan domba. Dan saya berdoa, kita semua adalah domba Allah. Bilang amin.